Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hari ini melanjutkan diskusi sebelumnya tentang bisnis model Canvas atau disingkatnya BMC ya. Nah, di pertemuan pertama kan kita membahas tentang BMC part 1 gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang BMC part 2. Nah, supaya teman-teman kembali mudeng, khawatir karena sudah lewat 1 minggu, udah banyak yang lupa ya di 5 kolom atau 5 blok pertama, maka saya coba review sedikit sebelum kita ngelanjutin ke sebelah kiri gitu ya. Kalau kemarin kan saya udah informasikan bahwa menurut teorinya di bisnis model Canvas atau 9 blocks, karena jumlah blocksnya ada 9, itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Kita ada di sini di tempat orang berdiri ini gitu ya. Kemudian kita memutuskan kita nih mau masuknya ke segmen mana gitu ya. Kita mau masuknya ke pasar mana. Ada orang bilang bahwa kalau kamu membidik semua orang, maka sebetulnya kamu nggak melakukan segmentasi gitu ya. Jadi segmentasi itu idealnya, seyogianya adalah kita milih salah satunya. Kenapa kita harus milih salah satu aja segmennya? Karena memang kita sebagai perusahaan biasanya punya sumber daya yang terbatas. Kita bukan Superman, kita nggak bisa memuaskan semua pihak, makanya kita memilih salah satu segmen yang untuk kita layani. Itu pertimbangan pertama ya. Sesuai namanya, segmentasi itu berarti kita mensegmen atau mengkotak-kotakan, mengklasifikasikan gitu ya, pembeli kita atau konsumen kita menjadi beberapa bagian. Nah, setelah kita pilih atau kita klasifikasikan, selanjutnya kita mulai nentuin nih, di mana di antara yang sudah kita klasifikasikan ini yang kira-kira itu paling cocok untuk kita layanin. Ya, tentunya kita harus berkaca diri, bercermin diri, kita tuh sanggupnya yang mana gitu ya. Nah, kita perlu melakukan itu. Karena setiap pilihan dari customer segment yang kita pilih, tentu itu semua akan punya konsekuensinya, gitu ya. Contohnya lagi, misalnya kalau kalian punya bisnis atau melihat ada agent travel umroh gitu. Nah, yang paling mahal tuh kan kita tahu namanya Maktur gitu ya, kantornya ada di daerah Otista gitu. Dan ada juga banyak travel umroh yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau Maktur tuh mahal sekali gitu karena segmennya udah menengah ke atas gitu. Harganya juga premium sehingga kalau Maktur menerima orang pasti rate untuk umrohnya di atas rata-rata. Akibatnya apa konsekuensinya? Si Maktur ini harus punya layanan yang juga spesial. Satu, hotelnya nggak bisa bintang 3, pasti bintang 5. Karena di hotelnya bintang 5 berarti hotelnya dekat masjid gitu ya. Dekat Masjidil Haram, dekat Masjidil Nabawi kalau di Madinah. Kemudian dia harus bisa ngelayanin customer ya. Biasanya orang-orang yang menengah ke atas itu rada demanding, banyak permintaannya, mau itulah, mau ditemenin belanja lah. Nah, dia harus siap dengan konsekuensi itu gitu, harus siap dengan sumber dayanya itu. Saya banyak ngobrol dengan beberapa agent travel, kemudian agent travelnya bilang, Pak Ari, kalau saya bawa justru yang segmennya menengah atau medium low, itu mereka nurut-nurut aja Pak, ayo semua ngumpul jam segini ya, ayo semua ke masjid, nanti jam segini kita ngumpul ya, pada nurut. Tapi yang menengah ke atas ini malah nggak nurut gitu, mereka ada yang sibuk belanja sendiri, karena kenapa beberapa dari mereka tuh bukannya baru sekali pergi umroh gitu, bahkan berkali-kali, bahkan rutin setiap tahun. Nah, itu salah satu contoh bagaimana segmentasi itu menentukan dan kita harus bercermin juga, kita mampu nggak melayani segmen itu ya. Nah, segmentasi itu menentukan. Nah, kedua, pertimbangannya kenapa sih kita perlu memikirkan segmentasi? Hari ini teman-teman harus ingat bahwa hari ini tuh lebih mudah menemukan barang dibandingkan kita menemukan ide. Karena kalau mau nyari barang, lu tinggal masuk ke marketplace gitu ya, ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, lu udah ketemu barang apapun. Bahkan kalau ada temen lu yang nawarin barang, lu bisa cek harganya. Harga online berapa sih? Karena biasanya harga online itu adalah harga yang kompetitif gitu. Karena semua harga dibuka, jadi semua orang selalu naruh harga tuh yang kompetitif gitu. Nah, untuk perbandingan. Nah, karena semua orang tahu bahwa barang itu banyak, bisa diakses di mana saja, gitu, maka bisa dipastikan semua segmen itu udah terisi gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu, hampir saat ini kita masuk di barang atau jasa manapun, you name it ya, sebutin aja, pasti semuanya udah ada pemainnya, pasti sudah ada pemimpin pasarnya, pasti sudah ada penantang pasarnya atau market challenger-nya, sudah ada pengikut pasarnya gitu. Jadi hampir ada semua. Kalau air mineral, kita udah punya Aqua, udah punya Nestle, udah punya Le Minerale, lain sebagainya ya, sampai Amidis dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya saya bilang
Kalau kita tiba-tiba mau masuk di air minum dalam kemasan, maka kita harus tahu segmen apa yang mau kita masukin. Harus menjadi unik gitu ya. Atau contoh lainnya, di kelas kita ada siapa ya yang nggak bosen-bosen sih, saya sebutnya si Mas Sunarji ya. Nah, dia punya bisnis ayam petelur. Nah, telur ayam itu ada di mana aja. Semua orang bisa pesan di agen telur mana aja, di pinggir jalan banyak agen telur. Di pasar ada orang jual telur, di Indomaret ada orang jual telur. Nah, sehingga produknya atau komoditinya menjadi mainstream ya, menjadi banyak bisa ditemukan. Nah, gimana caranya supaya produk itu akhirnya menjadi spesial dan dikenal? Maka dia harus membidik segmen apa yang harus dia masukin. Kalau dia bilang bahwa saya mau mainnya di segmen atas, mau nggak mau, mungkin telur ayamnya harus dicampurkan kandungan tertentu di mana mungkin omeganya lebih tinggi. Ada kandungan apanya, mungkin baik untuk anak. Nah, hari ini tuh kita karena barangnya banyak, mau nggak mau kita harus punya segmen. Ya. Itu kenapa pentingnya kita memilih segmen, gitu ya. Karena dari segmen ini, kemudian kita bisa tahu value proposition. Jadi dari yang kanan kita lompat ke tengah, kita tahu mau apa. Nah, di value proposition, ingat rumusnya minggu lalu saya cerita tentang QSP, quality, S-nya service, P-nya price. Ada S lagi, yaitu speed gitu ya. Jadi nggak cuma berkualitas, nggak cuma harga murah, nggak cuma layanan bagus, tapi hari ini siapa yang cepat dia yang menang gitu. Itulah bicara tentang value proposition. Kemudian kalau udah ketemu, oh ternyata saya segmennya ini, saya mau kasih value-nya ngebuat uniknya entah di kualitas, entah di harga, ya, entah juga di kecepatan gitu. Selanjutnya kita perlu mikirin gimana caranya barang sama jasa ini bisa diantar ke konsumen ini. Mau online bisa, mau offline bisa. Kalau udah offline mau pakai apa nih? Mau pakai reseller bisa, mau pakai distributor bisa, mau pakai agen juga bisa ya. Nah, setelah diterima sama konsumen, selanjutnya kita main yang di atas, customer relationship. Gimana maintain dia? Bisa dikasih diskon, ya, dikasih membership ya. Perhatiin deh di Alfamart dan Indomart tuh kita selalu Bapak Ibu punya membernya Alfamart, Indomart? Kalau punya, boleh saya scan poinnya, benar nggak? Belanja di Matahari, ada membership-nya. Belanja di Starbucks, dia tanya, punya aplikasi Starbucks. Potong rambut di Kapten, punya aplikasi Kapten? No, dia nanya semua. Rata-rata semua diikatnya dengan membership. Biar apa? Supaya dapat diskon. Belanja di Gramedia, punya aplikasi namanya My Value. Sama juga, dia mendorong kita punya membership. Agar apa? Agar punya ikatan, agar bisa engage satu sama lain ya. Supaya lama-kelamaan mau beli di situ. Karena dengan member biasanya orang dapat diskon. Dengan orang dapat diskon, dia dapat privilege, dia ngerasa ini murah. Akhirnya jadi loyal di situ. Itu cara orang bikin customer relationship. Sama juga kayak di aplikasi online ya, Gojek, GoPay, GrabFood gitu. Mereka bermain dengan potongan harga, ya, dengan harga coret, ya, harga ini hari ini nggak segini gitu ya, atau di marketplace dengan free ongkir. Nah, itulah yang kira-kira dilakukan sebagai bagian dari customer relationship. Nah, ini akhir-akhir tahun banyak pegawai nerima bonus, mereka tuh pada mulai tuh bikin, perhatiin ya, selalu ada event 11-11, 12-12, Harbolnas, hari belanja online nasional, semuanya di flash sale gitu ya, pakai waktu. Itu salah satu cara dia memaintain relation sama barang kita gitu, sama barangnya dia, supaya konsumennya tetap selalu ingat sama mereka. Dan kalau 4 ini udah selesai, kita udah milih segmennya, ketahuan kita mau bikin uniknya di mana lewat value proposition, kita anterin dia either via online dan offline, kemudian kita maintain lewat customer relationship. Selanjutnya adalah kita mulai mikir nih, nah kita mau dapat untungnya dari mana ya. Di minggu lalu saya jelaskan ada yang namanya produk utama, ada yang namanya produk tambahan, ada yang namanya jasa gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya bermain di produk utama saja. Bisa jadi produk utama itu malah yang kita bikin murah supaya orang lama-lama beli juga produk tambahannya ya. Jangan mau kalah dengan KFC, McDonald's dan teman-temannya di mana mereka selalu menawarkan produk dengan bundling atau paketan gitu ya. Jadi nasinya laku, kentangnya laku, ayam gorengnya atau burgernya laku, plus Coca-Colanya gitu ya, atau lemon tea-nya laku. Nah, itulah yang kemarin saya sebut dengan cross-selling. Cross-selling itu berarti namanya juga cross ya, berarti yang dia tawarin produknya nggak cuma satu tuh. Kemudian upselling, apa tuh upselling? Upselling berarti penjualannya dinaikin.
volumenya dinaikin gitu ya. Tadinya ukurannya small jadi medium, medium jadi large gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih teman-teman bicara tentang revenue stream. Kalian juga harus tahu yang tadi kan kita sebutin ya tentang customer segment. Di customer segment, kalau kalian buka lagi video saya minggu lalu, saya ceritain bahwa segmentasi itu ada yang disebut dengan segmentasi geografi ya, berdasarkan wilayah. Nah, bicara tentang segmentasi geografi, customer Indonesia itu ada dua pilihan nih. Customer Indonesia tuh jelas semua orang suka gratisan di Indonesia. Di negara lain juga semua orang suka gratisan. Tapi kayaknya di Indonesia lebih suka orang gratisan. Nah, bicara tentang gratisan, produsen atau orang yang punya produk tuh tahu sebetulnya, penjual tuh tahu. Mereka tuh orang Indonesia lebih suka sesuatu yang lebih banyak. Nah, ini perlu dicatat nih. Orang Indonesia lebih suka sesuatu yang lebih banyak dibandingkan sesuatu yang lebih besar. Oke. Unik ya. Orang Indonesia lebih suka sesuatu yang lebih banyak dibandingkan sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Perhatiin nggak kalau kita lagi makan murigami udon atau kita lagi makan apapun ya, di Indonesia tuh yang rame tuh yang makanan all you can eat ya. Dulu tuh ada hard chicken buffet, macam-macam ya, all you can eat. Jadi kalau semua bisa dimakan harganya fix, orang Indonesia suka. Karena mereka mikir mereka bisa membabi buta makan banyak gitu ya. Pada kenyataannya rata-rata kita juga tetap rugi juga gitu lah. Karena saat kita mulai maruk dan kita mulai ngerasa bahwa wah ya udahlah semua gratis, itu malah kita kadang-kadang cepat kenyang gitu. Di mana minum-minum semua bisa refill. Nah, saya balik lagi kenapa orang Indonesia lebih suka sesuatu yang lebih banyak dibandingkan lebih besar. Contohnya lagi nih. Kalau makan di Murigami Udon itu selalu ada minuman yang bisa di refill. Jadi kalau milihnya ocha bisa refill ocha. Kalau minumnya lemon tea bisa isinya lemon tea. Buat orang Indonesia itu sesuatu banget. Padahal nggak semua dari yang beli itu akan melakukan refill. Perhatiin deh. Rata-rata udah makan satu mangkok gitu ya, Murigami Udon, kemudian minum satu gelas tuh udah kembung gitu. Mungkin kalau nambah sampai 2 kali mungkin, ketiga kali nggak mungkin. Tapi orang Indonesia selalu suka dengan gitu. Beda dengan orang luar. Kalau orang Barat, Western, mereka lebih suka upsize gitu ya. Jadi digedein. Makanya di Starbucks tuh ada ukuran gelas yang gede banget kan. Nah dia nggak suka tuh nambah-nambah kayak orang Indonesia. Sukanya satu tapi jumbo. Nah kalau orang Indonesia lebih sukanya nggak jumbo. Perhatiin juga Indofood atau mie goreng ya. Wah, anak kos kan selalu tahu nih mie goreng, mie rebus ya. Indofood itu punya namanya mie goreng, punya juga mie goreng jumbo gitu ya. Nah, mie goreng jumbo itu harganya tuh 2,5 kali dari mie goreng biasa. Misalnya 6 ribuan ya, mie goreng biasa tuh 2 ribuan. Percaya nggak? Orang Indonesia mikir berkali-kali beli yang jumbo loh. Mendingan dia mikir gini, daripada gue beli jumbo 1, mendingan gue beli mie goreng 2 gitu. Nah, orang kita tuh selalu mindsetnya lebih banyak lebih oke. Nah, itu perlu kita pahami teman-teman. Kenapa beli 2 gratis 1 tuh buat orang Indonesia tuh seksi gitu. Oke ya, itu udah penjelasan singkat saya. 15 menit saya mereview tentang kelima ini. Nah, kita sekarang masuk ke 3 yang kiri dan 1 yang bawah. Jadi totalnya 4. Saya berasumsi kalian sudah paham semua tentang customer segment, tentang value proposition, tentang channel, gimana ngasih barangnya, kemudian gimana maintain-nya lewat customer relationship, and then kalian bicara tentang revenue stream atau bagaimana pendapatannya bisa dioptimalkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke kiri nih. Nah, di kiri ini ada 3 yang di kiri, namanya key activities, ya. Ada yang namanya key resources, ada juga namanya key partner, ya. Yang keempat namanya cost structures. Nah, ingat ya, kalau bacanya bahasa Inggris, berusahalah melakukan pronunciation yang benar. Banyak saya lihat anak-anak Papua nyebut key activities tuh key activities gitu. Udah jelas key activities ya. Dan ini key resources, ya, key resource. Oke, dan juga key partner. Key activities itu dari artinya aja adalah aktivitas kunci. Key resources atau sumber daya kunci. Key partner adalah partner kunci, ya. Cost structures adalah struktur biaya. Nah, kita ulas dulu dari key activities. Jadi kalau kamu punya bisnis, kamu harus pikirin key activities kamu tuh apa, aktivitas kunci kamu tuh apa. Nah, biasanya aktivitas kunci ini nggak jauh-jauh dari hal-hal ini, teman-teman. Ya, dari hal produksinya, dari hal keuangannya, dari marketingnya, dari sumber dayanya. Saya kasih contoh, setiap perusahaan itu boleh jadi kuatnya beda-beda. Kalau bicara perusahaan itu minimal ada 3 fungsi utama yang harus dia jalankan. Pertama adalah fungsi produksi.
ya. Nggak mungkin kalau nggak ada fungsi produksi. Makanya bagian operation itu menjadi penting. Karena kalau nggak ada produksi, nggak ada barang. Nggak ada barang, nggak ada jasa, lu nggak bisa jualan. Jadi bagian produksi itu nomor 1. Setelah ada bagian produksi, bagian pemasaran, ya, marketing and sales nomor 2. Ya, nomor 3-nya adalah keuangan. Oke. Setelah diproduksi barang, kemudian barangnya dipasarin oleh marketing and sales, kemudian dicatat dalam keuangan. Lalu ada apa lagi? Ada MSDM atau sumber daya manusia. Ini menjadi penting, menjadi perhatian kalau usahanya udah besar. Rupanya setiap perusahaan itu punya kekuatan yang beda-beda, teman-teman. Ada yang kekuatannya di produksi, ada yang kekuatannya di keuangan, ada yang kekuatannya di marketing and sales, ada kekuatannya di MSDM. Contoh, kalau orang yang kuatnya di produksi, bisa saya pastikan memang dia mau produksi barang. Kalau kita ambil contoh kue, lapis talas ya, atau kue lapis talas Sangkuri yang Bogor yang terkenal itu harganya mungkin sekarang 20 ribuan ya, bahkan ada promo 2 gratis 1. Dia kuatnya diproduksi gitu ya. Dia bisa menjamin kuenya enak gitu ya. Harganya sangat bersahabat dan rasanya hampir setiap outlet sekarang dia punya 4 sampai 5 outlet sama. Baik beli lapis talasnya di Jalan Baru, di Pajajaran, di mana-mana rasanya sama. Berarti kekuatan dia diproduksi. Sama kalau kalian menggerakkan UMKM juga, berarti kekuatan diproduksi gitu ya. Atau kalau kalian bisnisnya ayam petelur, berarti kekuatan kalian diproduksi ayamnya, di budidaya ayamnya, gimana ayamnya nggak mati, gimana ngasih pakannya biar pakannya nggak membludak biayanya gitu kan, macam-macam. Itu namanya kekuatan di bagian produksi. Ada juga yang kekuatannya di keuangan gitu ya. Biasanya kalau kekuatannya di keuangan, biasanya sih keuangan tuh menjadi supporting system ya teman-teman ya. Kecuali memang bisnisnya dia di keuangan, misalnya di perbankan, misalnya dia lebih ke arah entitas untuk atau lembaga keuangan gitu ya. Di keuangan bisa jadi penting banget. Nah, banyak sekali hari ini memang perusahaan yang fokus di keuangan, bahkan kalau teman-teman nanti googling ada istilahnya financial engineering. Financial engineering itu jadi banyak sekali pengusaha Indonesia yang kerjaannya jual beli. Tapi yang dijual beli bukan barang, tapi jual belinya perusahaan. Itulah yang dilakukan sama Sandiaga Uno. Ya, kenapa dia cepat kaya? Karena dia beli perusahaan yang kira-kira nggak terlalu perform, dia make up jadi bagus, dia benerin performance-nya, dia jual gitu ya. Jadi dia melakukan jual beli perusahaan. Jadi beli, perbaiki, jual. Nah, berarti kan dia punya kekuatan dalam assessment juga di keuangan untuk memprediksi bahwa perusahaan ini layak apa enggak. Nah, terus juga kekuatannya di sales and marketing. Nah, sales and marketing ini selalu menjadi garda utama dalam sebuah bisnis. Hari ini aplikasi Gojek punya e-money namanya GoPay. Shopee punya e-money namanya ShopeePay. Kalau kalian perhatiin, saya kebetulan adik saya dulu kerjanya di Gojek. Adik saya cerita, ngomong ke saya bahwa teman-teman dia yang di Gojek hari ini, terutama di GoPay, itu pada dibajak sama ShopeePay. Jadi perhatiin ya, itu terjadi bedol desa dari GoPay ke ShopeePay. Makanya sekarang pergerakan ShopeePay itu gila banget. Setiap ada counter Gojek, selalu ShopeePay juga dilayanin. Contoh kayak beli chat time di S Hardware ya, itu ShopeePay bisa. Potong rambut, ShopeePay bisa. Jadi hari ini belum mulai gencar gitu. Nah, itu berarti kekuatannya di sales and marketing. Ingat bedanya sales and marketing. Kalau sales tuh tugasnya nemuin orang bulat-bulat, lakukan closing, penjualan. Sedangkan marketing tuh fungsinya adalah dia membuat atau menciptakan kerumunan gitu. Membuat orang aware, bikin iklan yang menarik di billboard tuh bagian dari marketing. Bikin strategi yang bagus gimana. Kalau sales tuh garda ke depan, di depannya. Jadi ibaratnya kalau kalian pergi ke mall, misalnya Botani lah yang gampang ya, itu banyak sekali sales mobil di bawah nawarin, nah itu sales. Kalau marketing dia merancang, lebih ke arah di belakangnya ya. Oke. Terakhir adalah sumber daya manusia. Makin besar usaha, mau nggak mau harus diperhatikan sumber daya manusianya. Bisnis itu ada tingkatannya. Pertama kali mereka berbisnis pasti kendalanya di pemasaran, di pasar. Pasarnya dapat, pasti masalah selanjutnya di keuangan. Modalnya kurang, mulailah nyari pinjaman. Setelah uangnya dapat, buka cabangnya mulai di mana-mana nih, karena mulai dia harus gercep. Waduh,
satu toko atau satu kios kopi udah laku nih gitu ya, laku keras. Bikin kios lagi, bikin franchise lagi. Lama-lama kan harus maintain orang yang banyak. Nah, maintain orang yang banyak, disitulah butuh akhirnya SDM-nya harus kuat gitu. Nah, ada nggak perusahaan yang memang senjatanya di sumber daya manusia? Ada. Contohnya adalah kalau kalian jalan ke mall-mall atau kantor-kantor, suka ngelihat ya orang-orang yang office boy yang kerjanya memang di toilet ya. Jadi di bajunya warna biru ada tulisan JSS gitu. JSS itu adalah outsourcing untuk pembersih kamar kecil, toilet di setiap gedung. Bayangin nggak, kalau gedung itu lantainya 50, toiletnya bisa jadi ada 100 gitu ya. Bisa jadi tiga kali. Satu lantai itu bisa ada 3 toilet sampai 4 toilet. Bayangin nggak resource yang dibutuhkan sama JSS. Jadi kalau saya baca salah satu majalah, ternyata memang JSS itu adalah perusahaan di Indonesia di mana karyawannya paling banyak. Ya tinggal dihitungin aja ada berapa banyak gedung, berapa banyak mall yang mereka menggunakan jasa JSS gitu. Kerjaan mereka nanti ada supervisornya, satu orang bersihin WC, kalau udah dia checklist, nanti dia cek lagi gitu. Itu bayangin, semua gedung dia vendorin. Jadi kekuatan mereka di sumber daya manusianya. Ya, jadi jelas ya, key activities-nya bisa beda-beda. Bisa diproduksi, bisa jago di sales, bisa jago di mana. Nah, kalian harus tahu key activities kalian di mana gitu. Oke, yang selanjutnya adalah key resource. Key activities tadi udah, atau aktivitas kunci. Kalau key resource adalah sumber daya kunci. Nah, sumber daya kunci ini saya nyingkatnya ya dengan nama 5M plus 1C gitu. 5M. M pertama adalah man atau manusianya. Jadi kekuatannya di manusianya. Ada juga kekuatannya di mesinnya. M kedua ada mesin atau alat atau teknologi. M ketiga adalah money atau modal. Modal itu penting loh, makanya ada peribahasa cash is the king gitu ya. Jadi uang itu adalah raja, karena siapa yang pegang uang dan uang itu liquid menjadi penting gitu ya. Hari ini selama pandemik mungkin banyak orang yang kaya, tapi nggak banyak orang yang punya uang liquid gitu. Boleh jadi hartanya dia berupa aset, berupa apa? Berupa rumah. Rumah nggak cukup liquid, kalau dia tiba-tiba sakit, rumah nggak cepat bisa dijual kan gitu. Nggak seperti emas yang bisa langsung dijual, nggak seperti tabungan yang bisa tarik pakai ATM gitu. Jadi money penting. Yang keempat adalah metode atau cara atau prosedur ya. Nah, yang kelima adalah material. Yang kelima, M kelima adalah material atau bahan baku. Dan C yang satu-satunya adalah kontrak. Jadi 5M1C itu terdiri dari man, machine, money, method, material, dan juga kontrak. Ini menjadi sumber daya kunci, iya, gitu ya, menjadi sumber daya kunci. Gimana contohnya Pak? Tadi saya baru ceritakan gimana di perusahaan-perusahaan startup itu banyak terjadi headhunter atau orang itu pada berebut pegawai. Jadi orang-orang yang jago, misalnya pemimpin bank yang jago, marketing yang jago, itu udah kepantau tuh di LinkedIn-nya udah dipantau sama orang-orang yang namanya headhunter. Ya udah tahu, misalnya kalau dia masuk di dalam perusahaan yang namanya FMCG, Fast Moving Consumer Good, di dalamnya ada Unilever, di dalamnya ada Nestle, di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada Danone gitu ya. Itu rata-rata karena mereka bersaing, mereka sama-sama tahu, oh di Unilever yang jago tuh bos marketingnya tuh si Anu gitu. Oh di sana yang jago tuh risetnya Bapak ini. Nah itu orang bertarung, saling tahu siapa yang jago dan saling bajak, nawarin gaji-gaji yang sama-sama besar gitu. Sama juga dengan di bank, beberapa teman saya banyak kerja di bank, itu kan kalau pegawai bank rata-rata dapat kemudahan ya berupa dia boleh nyicil rumah gitu ya. Jadi dikasih cicilan rumah yang murah gitu biar loyal. Rupanya kalau teman saya ini dibajak sama bank lain, katakanlah dari bank A ke bank B, itu sampai cicilannya di take over gitu loh. Bayangin bahwa sekarang hari ini talent war ya. Buat kalian yang suka bola, wah itu lebih berasa lagi. Ya, kita punya transfer market di winter, nah di Januari, Desember, dan juga summer ya, pergantian musim. Lihat nggak si Messi mau habis kontrak, udah mau ditawar sama Manchester City, sama Inter Milan, gitu kan. Orang udah berebutan. Itu sekarang karena zamannya talent war, siapa aja yang bagus bisa dibajak orang. Jadi manusia atau pegawai itu adalah sumber daya kunci. Ya. Ada juga contoh satu perusahaan tembaga atau baja juga waktu itu ada. Jadi ada orang Indonesia itu kalau ngelihat tembaga atau dan baja, dia cuma ngeliat gini aja, oh bisa tahu nih kandungan tembaganya berapa, bayangin. Tanpa alat dia udah punya intuisi kayak gitu.
Karena kenapa? Intuisi itu terbentuk lewat akumulasi dari pengalaman. Jadi manusia menjadi sumber daya kunci. Sama juga kayak beberapa restoran yang terkenal itu dia kelimpungan kalau si chefnya itu pergi atau juru masaknya pergi. Karena beberapa hotel itu menjadi terkenal karena masakannya. Contoh, ada hotel di Jakarta namanya Hotel Borobudur, itu terkenal dengan sop buntutnya gitu. Bayangin nggak, ada hotel yang terkenal gara-gara sop buntutnya. Jadi faktor man itu menjadi sangat penting banget ya. Kemudian M kedua adalah mesin. Mesin itu jelas. Nah ini nanti terkait juga dengan skala ekonomi. Skala ekonomi itu bahasa Inggrisnya economic of scale ya. Kalau kalian belajar di mikroekonomi pasti tahu tuh namanya economic of scale. Apa sih skala ekonomi itu? Skala ekonomi itu adalah gini, kalau kamu melakukan bisnis, kira-kira skalanya tuh minimal berapa supaya kamu itu nggak rugi gitu. Contoh gampangnya gini. Contoh gampangnya teman kalian aja ya, Sunarji lah paling gampang ayam contoh ini. Kalau misalnya kalian punya ayam, ayamnya cuma 5 gitu ya. Kalian seharian miara ayam 5 biji aja, capek kan? Sedangkan hasil dari ayam tuh dengan punya 5 ayam, aduh nggak nampol, telurnya cuma dikit gitu. Lama-lama si pengusaha ini namanya Sunarji mikir, supaya kira-kira nampol saya harus punya berapa ayam ya? Oh, saya mungkin harus punya sekian ribu ayam supaya per hari jumlah telurnya sekian. Karena kalau per hari jumlah telurnya sekian, penghasilan saya bisa dapat misalnya 10 juta. Karena saya mau penghasilan saya 10 juta. Kalau nggak 10 juta, ngapain saya ngerjain ayam misalnya gitu ya. Mendingan saya dagang yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan skala ekonomi. Jadi skala ekonomi itu adalah skala ideal, ya, skala yang ideal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar usahanya itu bisa menutupi biaya operasional. Kita kan nggak mau ya, cuma usaha kecil gitu. Oh, dagang risol boleh berapa sehari cuma dagang 10 biji, ya ampun. Untungnya 1.000 perak kali 10 cuma dapat 10.000. Ya nggak mau. Kita kan maunya untungnya sehari 500.000 gitu ya misalnya. Atau sehari 1 juta. Berarti berapa risol tuh? Nah itu dipikirin. Nah untuk mendukung skala ekonomi ini biasanya kalau mengandalkan orang repot karena orang bisa sakit gitu ya. Apalagi kalau pegawai perempuan dia bisa cuti hamil, dia mungkin lagi datang bulan gitu. Mau nggak mau harus disupport sama mesin. Karena mesin itu menjamin kualitasnya sama, bentuknya sama, dan precise gitu. Nah, itu rata-rata perusahaan besar itu selalu udah mainnya di mesin. Kayak Lapis Thales Sampurna udah pasti pakai mesin. Kenapa? Karena dia udah mulai bisa murah kan, produksinya di bawah 30.000, bayangin. Karena produksinya makin banyak. Semakin banyak dia produksi, pasti biayanya makin turun. Sama kayak saya punya binaan UMKM, usahanya sepatu gitu ya. Awal-awal dia ngandelin orang untuk bikin sepatu, lama-lama aduh saya harus punya alat press sendiri untuk solnya nih, saya harus punya ini. Nah, mesin itu juga menjadi sumber daya kunci teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kenapa para UMKM sepatu di Ciomas dan Ciapus itu nggak bisa maju, karena rata-rata semuanya menggunakan tangan dan homemade. Mereka nggak bisa untuk sepatu kulit itu terbatas gitu. Mereka nggak bisa bikin sepatu-sepatu yang unik-unik, nggak bisa karena keterbatasan alat. Kemudian yang ketiga money, jelas ini modal. Modal itu menjadi penting. Kenapa usaha satu bisa maju, kenapa usaha lain nggak bisa maju ya karena yang satu punya modal, satu enggak. Makanya beberapa orang kalau mau beli janji jiwa, kalau mau investasi di kopi kenangan, maunya langsung banyak gitu cabangnya gitu. Karena dia maunya langsung cepat. Karena buat mereka, buat beberapa orang, bisnis jagain satu toko sama ngurus 10 toko pusingnya sama. Mendingan langsung aja buka cabangnya sekaligus banyak. Agar kalau misalnya satu cabang itu jelek, dia bisa saling subsidi silang gitu loh. Itu gunanya punya uang banyak gitu ya, di kekuatan di uang. Kemudian di metode. Nah, metode ini contoh paling gampangnya franchise. Semua orang bisa akhirnya membuat usahanya menjadi franchise kalau dia sudah punya sistem. Oke. Jadi bisnisnya nggak tergantung sama orang, tapi sudah punya sistem. Tadi saya contohin gimana Borobudur terkenal dengan sop buntutnya. Dari lama ke lama rasanya sama. Karena mungkin dia nggak tergantung sama chefnya, tapi dia sudah punya metodenya, sudah punya resepnya. Itu menjelaskan kenapa soto Ibu Rahayu sekarang punya cabang banyak dari di Pajajaran, Villa Duta, Cisarua, sampai Jakarta. Karena dia punya resepnya dan resepnya itu bisa dijamin. Jumlah bumbunya sekian, cara masaknya sekian, agar rasanya sama gitu loh. Makanya hari ini teman-teman metode sama prosedur itu sudah harus dibakukan.
Itulah yang menjelaskan kenapa orang suka ngomong kalau makan soto Pak Sadi yang di sana nggak enak, kalau makan yang di sini enak. Nah, berarti ada standarnya yang belum sama. Itulah yang membuat kenapa KFC, McDonald's, Pizza Hut semua itu mahal karena mereka punya suatu standar yang sama. Kalian makan KFC yang ada di Jalan Baru sama makan KFC yang ada di jajaran samping Tugu Kujang rasanya sama. Yang makan di Kalokasari, Lipo sama rasanya. Karena dia punya standar. Boleh jadi banyak orang yang bisa bikin ayam goreng lebih enak dari KFC, banyak orang yang bisa bikin burger lebih enak dari McDonald's, tapi nggak semua orang bisa bikin konsisten rasanya. Itulah pentingnya cara dan prosedur ya. Jadi kalau udah bicara franchise, buka cabang, lo harus udah benar-benar punya prosedurnya yang sama. Kemudian material sama bahan baku. Wah, ini penting banget nih ya. Beberapa coffee shop menjadi enak dan terkenal karena dia jaga bahan bakunya. Beberapa teh menjadi mahal banget, super premium teh-tehnya gitu, bisa jutaan harga hanya beberapa saset aja karena bahan bakunya pilihan. Ya, sama kayak ada beberapa madu kan, ada madu hitam, madu ini. Nah, tergantung tuh bahan baku tuh menentukan banget sebagai key resource-nya. Dan terakhir adalah kontrak. Kontrak ini, bisnis kalian bisa dianggap prospektif kalau kalian megang kontrak, gitu ya. Bisa gini, Pak Ari punya bisnis ayam, ya, ayam petelur. Sunarji punya bisnis ayam petelur, tapi Sunarji lebih sakti dari saya karena ternyata dia punya kontrak untuk supply telur secara rutin ke semua catering yang ada di Bogor dan ke semua acara nikahan yang ada di Bogor untuk suplai makanannya. Bayangin, kontrak itu menjadi sakti gitu loh. Dan kontrak ini bisa dijaminkan ke bank untuk minjem duit. Jadi banyak orang hari ini bisa dapat pinjaman sampai miliaran hanya bermodalkan PO atau kontrak. Makanya PO sama kontrak itu menjadi kunci dari resource kita juga. Ada nggak orang mau membiayai jualan risol kamu? Ada, selama kamu bisa kontrak risol untuk semua pegawai Pakuan. Ada nggak orang mau biayain untuk bisnis sepatu kamu? Ada, selama semua pegawai negeri mau beli sepatu kamu dan ada kontraknya. Kontrak itu menjadi kuat ya, teman-teman. Itulah contoh dari key resources yang kita nyebutnya 5M dan 1C ya. Semoga saya nggak kecepatan, tapi nanti kalau kecepatan kan ada videonya ya. Nah, ini kunci yang ketiga. Tadi udah kunci pertama, kunci di aktivitas. Kunci kedua, kunci di sumber dayanya. Kunci yang ketiga adalah kunci di partnernya, key partner. Pilihannya adalah gini, hari ini zaman kolaborasi. Kita bukan Superman, kita nggak bisa menuhin itu semua. Pilihannya adalah kita mau produksi sendiri atau kita mau vendorin. Di beberapa perusahaan besar, hari ini misalnya perusahaan yang besar lah, kayak Microsoft, Google, nggak mungkin yang bersihin WC-nya adalah pegawai Google, nggak mungkin. Walaupun OB-nya Google, biasanya dia ngesup. Ya udah, saya tunjuk satu vendor namanya JSS, tolong handle semua kebersihan WC yang ada di kantor Google. Artinya apa? Dia sudah mulai punya partnership, dia mulai pakai vendor. Pada bagian-bagian perusahaan di mana bisnisnya itu bukan merupakan bisnis intinya, dia akan lebih memilih, gitu ya. Dia akan memilih untuk kerjasama. Sama, misalnya gini. Saya punya gedung, kemudian setiap gedung saya punya taman. Di taman itu saya nggak mungkin dong, saya punya pegawai khusus ngurusin taman. Saya nggak mau pusing deh. Saya kerja sama aja deh sama IPB. Ada nggak orang IPB yang bisa ngurusin taman saya? Saya kontrak aja selama 1 tahun. Nanti tiap bulan dia bersihin. Atau saya punya gedung 50 lantai, kemudian gedung saya terbuat dari kaca-kaca semua luarnya. Kan ada tuh bersihin gedung pakai gondola ya. Itu kan juga sama, dia nyewain pakai vendor. Nggak usah jauh-jauh, termasuk mesin fotokopi teman-teman. Mesin fotokopi yang ada di kantor itu rata-rata adalah partneran sama Xerox. Gimana Xerox bisa tahu mesinnya itu kepake? Dia sudah terdigitalisasi. Dia ketahuan di lantai ini mesin Xerox-nya dipakai fotokopi berapa kali. Hitungannya per lembar. Ya, fotokopinya warna apa enggak, ngeprintnya warna apa enggak, terlembar. Jadi seminggu sekali dia datang, dia cekin mesin fotokopinya, oh segini, tinggal bayar. Nah hari ini hampir semua perusahaan itu sudah harus fokus pada bidangnya. Yang mana yang mau dia garap sendiri, mana yang enggak, gitu ya. Contoh lagi, biar konsisten, contohnya ayam petelur lagi deh. Kalau fokusnya di ayam petelur, boleh jadi dia nggak mau fokus di produksi pakan ayamnya. Pakan ayamnya beli aja deh, nggak mau pusing. Kebayang nggak, dia udah miara ayam supaya ayamnya nggak mati, gitu ya. Dia jagain supaya nggak sakit, tapi harus produksi pakan sendiri, capek.
Kalau belum cukup kuat, nggak usah dulu, berarti pakannya kita beli. Sama ya, saya ada bisnis tambak udang juga sama tuh. Benur udangnya kita dapat supply mungkin dari Carun Pokpan, dari Java gitu ya. Sama pakannya juga gitu. Jadi kita hanya handle yang memang menjadi core dari aktivitas kita. Makanya tadi kita tahu yang namanya key activities, ya kan? Nah, kalau fokus kita adalah di dagang dan berjual, di produksi dan marketing, kita bisa nggak punya vendornya adalah orang keuangan yang bisa bikinin laporan keuangan yang rapi, bisa ngurusin pajak kita banyak. Hari ini banyak banget perusahaan yang fokusnya di penjualan, nanti laporan keuangannya dilemparin ke pihak ketiga. Bahkan untuk ngauditnya dia bisa pakai auditor yang dari luar gitu. Jadi hari ini orang fokus pada apa yang dia bisa ya teman-teman ya. Termasuk kalau saya boleh cerita terakhir, saya punya perusahaan penerbitan, saya tahu bahwa untuk punya perusahaan penerbitan sebaiknya juga disupport sama percetakan. Tapi kalau kita mau mulai penerbitan dengan punya mesin percetakan, maka kita harus punya aset miliaran. Karena mesin cetak itu harganya bisa ratusan juta sampai miliaran. Pertanyaannya adalah saya belum tentu bisa produksi setiap rutin kan. Makanya saya fokusnya adalah di penerbitannya. Melakukan penulisannya, melakukan desainnya, melakukan layoutnya, memilih ghostwriter-nya, dibanding hanya fokus di percetakan. Nah, percetakannya kita bisa vendorin ke yang lain. Di Bogor, kalau kalian cuma mau bikin bisnis desain grafis kecil-kecilan, nggak usah lah punya mesin cetak, kan udah ada Gundaling, gitu ya. Kan udah ada Okeprint misalnya. Kan udah ada bla bla bla, gitu ya. Udah ada coret-coret, ada macam-macam. Nah, itulah fungsi kita memilih dari mana sumber daya kita, gitu. Mana yang harus kita subkan, mana yang kira-kira kita kelola sendiri. Dan ini bagian terakhir teman-teman dari 9 Blocks, yaitu cost structures atau struktur biaya ya. Nah, struktur biaya ini sangat tergantung dengan pilihan tadi. Yang mana yang mau kita kelola sendiri, orang nyebutnya in-house, yang mana yang tidak kita kelola sendiri. Ya kan? Semakin kita kelola sendiri, biasanya makin murah. Ya benar nggak? Mana yang lebih enak nih? Antara beli telur ayam sama budidaya telur ayam, pasti lebih baik lu beli kan, tapi pasti harga telurnya lebih mahal kan. Nah cuman kan kita ada pilihan nih, kita mau fokusnya di mana. Nah struktur biaya ini nanti tergantung pilihan kita juga ya. Yang terjadi dengan banyak UMKM di Indonesia itu adalah mereka itu kadang-kadang kalau satu mereka nggak punya laporan keuangan yang jelas. Kedua, mereka tuh kadang-kadang karena pegawainya adalah mereka sendiri ya, mereka itu tidak memasukkan diri dia sebagai orang yang berhak akan gaji. Bayangin nggak? Bisa gini, saya bantuin bisnis ini. Saya bilang, wah untung saya alhamdulillah bulan ini 1 juta Pak. Terus saya suka nanya sih, yang kerjain siapa? Saya Pak. Kamu digaji nggak? Enggak Pak. Berarti apa? Berarti dia sebenarnya nggak untung 1 juta. Gitu kan. Boleh jadi 1 juta itu sebenarnya nggak cukup untuk dia. Atau boleh jadi, Pak untungnya 1 juta. Biaya kamu udah dihitung. Udah Pak, saya masukin gaji saya 2 juta. Oh ngerjainnya di mana? Ngerjainnya di garasi rumah saya Pak. Listriknya dihitung nggak? Oh listriknya nggak dihitung Pak. Nah sering tuh kayak gitu. Listriknya nggak dihitung. Harusnya listriknya diasumsikan dihitung. Berapa token yang habis. Kalaupun dia nempatin rumah orang tuanya, diasumsikan rumah orang tuanya disewa. Itu yang kadang-kadang nggak kita masukin, sehingga keuntungannya tuh seakan-akan kita untung banget gitu. Nah sebenarnya nggak juga, apalagi kalau udah dikaitin sama akuntansi lebih complicated karena beberapa alat itu akan mengalami penyusutan. Ya misalnya alat ini lama-lama kalau udah 10 tahun dianggap nilainya 0, ada penyusutan segala macam. Nah yang penting kalian harus tahu jangan sampai salah menentukan HPP atau harga pokok produksi. Kadang-kadang menentukan HPP-nya banyak unsur yang nggak dihitung tuh, kayak listrik nggak dihitung. Kemudian karena ngerjainnya di rumah, biar rumahnya nggak dianggap, kita sendiri dianggap nggak digaji, kita gratis gitu. Atau ada istri yang ngerjain keripik, tapi saya ngerjain ini, ada pegawai nggak ada Pak, saya dibantu aja sama suami saya. Lah suami lo kerja apa? Enggak, seharian bantu ini. Nah seharusnya dimasukin dalam komponen gaji gitu. Ya itu mungkin teman-teman tentang cost structures, jadi nanti mungkin harus teliti di bagian situnya. Dan kalau boleh saya simpulkan lagi terakhir untuk mengingat teman-teman, inilah yang disebut dengan BMC atau Business Model Canvas. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9 ya. 3 di satu tengah, 7, 2 di bawah, 9. Ingat dalam customer segmentasi itu dia, kalian bisa menggunakan rumus STP, segmentasi, targeting, dan juga positioning. Kemudian cari value proposition-nya lewat QSP dan juga service excellence, speed,
dan service excellence. Kemudian dianterin lewat channel, pilih channel distribusinya, pilih saluran penjualannya, cara komunikasinya pasti beda antara online dan offline, di-maintain hubungannya lewat promosi, lewat customer relationship, kemudian cari key activities kamu adanya di mana, di produksi apa di keuangan, kamu perlu kasih tahu, cari tahu itu di mana fokusnya. Kemudian key resource-nya tadi ada 5M plus 1C ya. Nah, ini perlu ditambah nih, plus 1C yaitu kontrak. Dan harus punya key partner. Key partnernya mana yang mau dikerjasamakan dan mana yang mau kita urus sendiri. Dan terakhir adalah cost structure. Nah, cost structure ini tadi yang saya bilang dipengaruhi oleh key partnernya. Mana yang mau kita kelola, mana yang enggak. Baik, teman-teman semua, udah 45 menit ya. Ini penjelasan bagian 2 tentang bisnis model Canvas. Di awal saya sudah review tentang pertemuan minggu lalu, di akhir pun saya tampilin lagi. Semoga ini menjadi bisa membantu kalian membuat lebih jelas. Jadi bayangin nggak, lewat 9 blok ini kalian bisa membedah bisnis kalian dan juga bisnis orang lain. Ya, bisnis orang lain itu semua bisa dibedah lewat 9 blocks ini. Kenapa sih bisnisnya jalan? Oh, value proposition-nya bagus. Kenapa sih bisnis jalan? Gila, key partnernya gitu ya bagus. Kenapa sih dia bisa jalan? Key resource-nya, Pak. Dia udah punya kontrak, Pak. Dia megang kontrak jangka panjang, Pak. Gitu ya. Key activities-nya, Pak. Waduh, marketingnya emang jago, Pak. Dia, Pak. Nah, gitu-gitu ya. Kalian bisa membedah ini semua lewat 9 blocks. Ingat, kalian belajar dan kuliah itu tujuannya membentuk struktur berpikir, dan teori-teori yang diajarkan di kampus, salah satu 9 blocks, ini adalah sistematika yang membantu pikiran kalian, otak kalian mencerna sesuatu lebih gampang. Ya, kalau nggak dikasih tools 9 block, kalian membedah bisnisnya bingung. Gimana ya? Gimana yang lihat bisnis ini menarik apa enggak? Tapi kalau punya tools 9 blocks, kalian bisa melakukan. Nah, nanti buat kalian yang sudah punya bisnis, bedahlah bisnis kalian dengan 9 blocks. Buat kalian yang masih merancang bisnis, 9 blocks ini juga menjadi tools yang powerful untuk melihat gitu ya. Kalian bisa nggak menilai kompetitor kalian atau pesaing kalian lewat 9 blocks? Bisa, kalian bisa bedah. Kenapa sih dia jalan? Bisnis yang jalan mesti ada beberapa bagian atau jangan-jangan semuanya dari di situ dia jalan gitu ya. Ya, kenapa sih dia bisa jalan? Bisa kita bedah. Kita bisa membedah semuanya nanti lewat 9 blocks. Baik, rekan-rekan semua, itu saja materi dari saya. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Thank you untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.